buat saudara, buang jauh rasa benci di kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Silaturahmi, my bro and sis, wherever you are, Malang Raya, Indonesia, Jakarta Raya yang melihat channel ini. Terima kasih, kita bertemu lagi di Silaturahmi. Kita akan ngobrol-ngobrol santai, kita akan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan di sekitar kita yang pasti kalian juga kenal dengan yang sosok yang satu ini. Siapakah yang akan duduk di kursi sanap berikut ini? Nanti kita akan kulik tentang perjalanan hidupnya, tentang perjalanan di dunia musiknya, dan mudah-mudahan obrolan ini ada sesuatu yang bisa kita ambil positifnya, kita ambil manfaatnya. Jika ada yang ngelelek, buang, sing ngelelek dibuang, diambil sing api. Nah, kita sambit siapakah dia. Hidup terus berjalan tak berhenti, perjuangan dijalani meski tanpa ada dukungan. Perjuangan harus berjalan. Unity, we make us stronger. We are still for empire. Authentic, 99. This for you and for me. We are still for empire. Authentic, 99. Mr. Adika Top Screamsick 99. Welcome my brother. Silakan duduk. Top. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice ya. Alhamdulillah. Nah, kalau di Malang orang-orang familiar dengan Juragan 99, kita punya Screamsick 99. Saya dulur kan, sampai Juragan saya dulur. Aku diisi oleh Om Kosong. Oh iya, sebelum ada Juragan 99, Screamsick 99. Mr. Adi, jeneng nama aslimu siapa toh? Adirianto. Oh ya, Adirianto. Sesuai Facebook. EKE, lek teman-teman musik manggilnya apa? Lek daerah Turen kebiasaan yo Kato. Kato, lek. Lek Malang, Malang. Adi. Adirianto. Screamsick, ya, vokalis dari Screamsick, frontman dari Screamsick. Nah, saat durungnya kita jalan ke musik, kita tes deh flashback jauh-jauh. Asli lahir dari Malang, Turen. Apa asli Turen? Lek keluarga ini sebetulnya pendatang gitu. Keluarga dari bapak iku dulu dinas di Pindad Bandung, terus di dinas di Pindad. Oh, keluarga Pindad. Lek mas-masku ngopo mas-masku lahirin di luar Malang, ono sing di Jawa Tengah, ono sing di Bandung. Siap. Aku lahir di Turen. Ibu juga luar. Ibu Jawa Tengah ya, Jawa Tengah. Pendatang lah. Pokoknya mulai kecil wis di Turen lah. Ya. SD deh. SD di iki apa? Taman Siswa Turen Pitu. Oh, enggak, Setayu. Setayu. SDN 3. SDN 3 Ya. Setayu. SMP? SMP SMPN 2. Oh, SMP 2. Kedok. SMA? STM. STM. STM Turen. Heeh. Angkatan piro, Top? Angkatan piro? Lulus apa lulus ya? Lulusnya 97. 97. Dari situ terus kuliah di Kuliah di ITN, ITN jurusan mesin, diploma. 97. ITN mesin 97. Cek. Terus wis iku lulus. Oh, gak lulus aku di kuliah aku berantakan nih wis. Oh, berarti gak sampai gelar sarjana, tukang insinyur gak sampai ya? Gak sampai. Gak sampai Diploma jadi gue insinyur. insinyur. Waktu itu apa? Diploma gelar.
Oh iya AMD. Nah. Ya. Terus gak sampai kuliah akhirnya kerja. Kerja lulus yo diplomat jenjang karire iku tapi petang tahun gak lulus. Ya isi lah apa ya? Kesalahan terbesar deh. Akhirnya ya ngerti ya akhirnya. Iya. Saiki kan. terus. Rocker lah ireng ae. Iya. Tambah dunia iki guys. Kacau wis pokoke. Terus akhirnya kerja Akhirnya sempat kerja di Riau 1 tahun. Terus mungkin ada alumni Riau di PT Pulau Sambu sing delok ya. Salam. Riau. Respect. Terus pulang nikah. Terus itu Sudah harus di Turen tok ya. di Turen sempat kerja di diskotik juga Di Malang. di Malang waktu itu sih ono iki lho apa swing. Swing di Swing Patimura. itu saiki dadi godang iku lho. Sebelum mono godang kafe dangdut. Sebelum Kelut. iya, kok kelut sih ya. Iya, Kota Lama. Kafe dangdut ini. Godang kafe Godang ngarepe kafe. Ultras mbiyen lho iki. Oh, lah ya Patimura iku to. Iya, Patimura. Seberangnya Trunojoyo to. Nah, ya. Wah. Tuh, di situ terus Mariono Wiraswasta. Belum. Belum. Di percetakan Sawu Jajar pernah. Apa Iku percetakannya apa sejarah apa? Wisna Utama. Daerah Daerah Jalan. lali aku jalan bis Danau-danau itu. Oh. Danau Sentani apa ya? Iya, Lali iya, aku. iya. Iku terus itu awal karirku sing sampai saiki di situ. Oh, berarti skill yang kebetulan sekarang ini di dunia advertising ya oleh ngarani ya. Desain grafis lah. Desain grafis. Berarti ilmunya pertama dapat dari situ, dari Sawu Jajar itu ya. Ilmu power of kepepet. Wah, Iya. luar biasa. Mau nek gak iso apa-apa akhirnya ya iso desain di kono. Karena posisi wis nikah waktu itu wis Iya, nikah. Sing kerja bojoku. Aku masih pengangguran tak sambil ngojek men di Singosari. Sik durung ono online ya. Urung ono. Tadi bojoku itu kerja di pabrik plastik di Sido Bangun. Heeh. Lek mari ngeterno bojoku, aku kadang ngojek. Ngojek buyaran pabrik, oversipe aku ngojek waktu itu. Terus kerja di percetakan dan pernah ikut di percetakan di Turen juga, di Adam Advertising itu, iya, Dedi Adam. Kanyut itu pernah juga. Tuh. Itu saya kira belajar Sampai sekarang akhirnya sampai wira tadi, swasta. alhamdulillah ya. Dan sekarang posisi wira swasta buka di Sementara buka di Turen di rumah. ya. Itu menerima apa? Percetakan model apa, Pak? Apa clothing kah apa? Desain grafis tapi Desain cenderung grafis. di logo kreator, bikin logo terus Berarti kayak UKM yang pengen bikin logo usaha ya, bisa ya. silakan hubungi Mas saya, Adi, ya. bisa. Terus ini apa livery design buat mobil. oh Livery yang design ini. itu ah. Ya stripping ya bikin konsep body kit mau ya apa ya mobil Oh, mobil 3D ngono. ya 3D. Bisa. Iya. Terus ya itu dari situ dulu pernah buka DW di Turen sini juga. Terus saya pernah ada di titik kehidupan paling bawah waktu itu, terus kena pandemi juga. Paling bawah itu maksudnya apa? Maksudnya usahanya gak berkembang apa? Ya wis uripku keliru. Ya wis paling wong Turen ro kabeh lah. Syukur ro ya ro ya. Ya pokoknya pernah di situ lah ya. Ya. Cuma gak gelem cerita, gak apa-apa. Soale Bebo kono cerita masa lalu nih terus. ya iku terus balik meneh nang omah wis. Di situ lebih tahu ternyata jalanan itu tidak sebaik yang kita kira. Yang kan opsi arek nom ya, kadang wis kadang konco ngalano dulur. Oh saiki wis tuwek yo. Tuwek. Tapi akhirnya apa namanya? Sekarang kamu gimana? Ngerasa gimana setelah melewati itu kamu punya pandangan secara pribadi loh, secara pribadi perjalanan sing kemarin itu sampai detik ini kan wis anteng mungkin ya, menemukan titik anteng ini apa sing kamu bisa sharing itu? Enggak lah. Ya bukan iso apa ya? Keduren nih bosone. Iya. Sebetulnya tepatnya iku luwih mungkin istiqomah lah. Heeh. Nah, itu mungkin lebih tahu ternyata ya apa ya ternyata
urip itu kita belajar itu dari keburukan kita juga gitu loh. Bekal Guru kita termal, juga, guru termal. itu wis. Terus apa ya? Lek anteng sih enggak ya tetap masih ya si ben-benan masih Atau maksudnya batine lah, maksudnya mungkin sudah lebih dewasa lah. Iya. Ya mergo wis iku mang wis tuwek iku mang. banyak ternyata setelah banyak kali perjalanan ya, Iya. sampai ngetrum ngono ternyata hikmahnya akeh akhirnya. Iya. Jadi kan gak merasa menyesal kan akhirnya. Lek menyesal pastilah. Menyesal itu pasti wis enggak bisa dihindari. Opo kuliah gak mari opo aku. Iya. Koyo sampai kudu ngono kan. Tapi sih ono gimana kok iso ono spirit Iya. mau bangkit itu apa sing ya, garai apa kon? maneh, soalnya si urip ya masalah. Iya. Lah kan dia apa? Selama ada nafas. Lek roh umurku sak wulan kas yo beda maneh kan. Konsepnya kita nggak tahu. Ya yang pasti ya apa maneh masuk anaknya tambah gede. Oh, berapa Pak? Anak berapa Pak saiki, Pak? Anak 2, yang Cewek, satu cowok? kelas 1 SMK, sing Satu SMK? satu, sing Cewek? satu cewek, sing satu ya cewek iku si TKB. Waduh ya. Atau heeh. Oh. SMK ndi, Pak? SMK negeri Turen satu. Itu luar biasa, luar biasa. Nah, itu sekilas ya info tentang perjalanan hidupnya sing akhirnya ya akhirnya semua orang punya lah masa lalu. Kalau aku kemarin itu lihat podcast ada di salah satu podcast kono Ari Untung ambek Gus Farur Mulu Lawang. Jadi semua orang kan punya masa lalu, berarti kita tidak apa namanya gak fair lah kalau kita mengejas sekarang ambil ben iku podo. Jadi Iya. mengibaratkan kayak tukang beliaunya itu mengibaratkan kayak tukang jahit. Di saat kamu datang ke tukang jahit kondisi gemuk, ya kamu dikasih ukuran pas jahit itu dibikin Iya, baju iya. pas gemuk. Tapi datang di saat kamu orang yang sama pas kurus, ya kurus yang bikin nanti nggak iso dulu kurus apa dulu gemuk datang aku tak bikinkan lagi. Padahal dia wis kurus tak bikin lagi yang gemuk itu jadi nggak fair. Iya. Ya aku juga punya masa lalu. Semua orang punya masa lalu. Dek laguku Bonerut sih ya, ambek promo ini laguku dhewe saat ini promo lagu dhewe. Ada salah satu lagu sing judulnya di track pertama itu Rioyo atau Muasabah lah. Semua orang seapi-api uang itu mesti ono kurangnya lah, seelelek uang mesti ono api. Jadi ya itu sing membuat kita cegak metesek, cegak sok. Ya itu, kita ini wis ini asai pae B biasa gitu ya. Iya. Luar Tapi biasa. yo tanda kutip sih antara sombong, iri, dengki ku yo sajano ono gak iso dihindari. Kita itu pasti punya itu. Menyikapi lah yo apa. Leser. Cara kon iri ngono ya wis ya batinen ae. Gak iso dipungkir aku iri ambek kasarane ambek usahane arek iki aku kok gak anu, tapi ya sebetulnya kita nggak usah terus kita ngomong kono update status apa. Iku sirik iku sing. Iku, heeh. Ya, Lek iri sirik gak apa-apa, sih. iri gak boleh sirik iku jar ngono. Iya. Update status sampe arek. Kilo-kilo di medsos ngono. Iya. Aduh biung. Yes. Iya. Nah, kita sekarang masuk ke ranah musik ya, Cak Katap. Nah, kalau di perjalanan Screamsick sebelum yang sekarang ini mulai kenal musik itu mulai kapan, Pak? Kapan ya? Sudah Saya maksudnya- kenal musik sih dari dulu Iya. ya. Lah aku tuh keluarga juga bukan dari keluarga pemusik sih. Cuma Cinta aku, ya? bukan anu lah, bukan keluarga pemusik lah yang penting. Cuma dulu masku waktu itu sih enom kan masku sing pertama nukoni kaset-kaset ya Zamane apa? Oh ya zamane Halloween. Aku lek saelingku masku iku senengane Iron Maiden biyen Oh, iku. zamane Iron Maiden, ya. Iron Maiden terus aku kenal golongane ono El Pama, iku memang pertama sing tak rungokno iku kok ya dilalai rock ngono lho. Iya. Era-era iku. Terus lek luar negeri paling yo sing rada ngepop ya iki apa? Duran-duran iki. Wah, Iku wis itu zaman SD-mu paling enggak? SMP. Oh, SMP. Iya, SMP. SMP ku Billy Idol iku. Iku. Terus kenal band ini, band. kenal ada musik tahu lebih musik ini almarhum Basia. Di situ kan dek aku tonggo di sini sebelahan Iya. rumahku dek Sebab pindah gede. kono. Oh iya. Kok situ karo gimana sih kita main musik. Aku soalnya gitaran udah diurui si Basia iku mbiyen. Basia RIP. Basia rek. Malah kangen Heeh. kita yo
khususnya wilayah Turen ya, Turen dan teman-teman musisi Malang semuanya banyak yang tahu tentang sosok Basia iku sopo ya kan, yang lebih mengenal di zaman Flanela dan karya-karyanya yang ya cangkrukane dengan kalangan manapun konyone wake ya kita tahu lah. Basia, we love you. Balik gilingan. Aku roh kaset Sex Pistol pertama di kamar Basia mbene. Ki opo ki bas iki kaset iki? Lek gak salah iku dhisik wae kaset ngomongnya wae Camek dhisik. Ya. Kapin kan. Ya. Iku pertama roh kaset Sex Pistol ono di meja Itu posisi STM aku ya. Aku SMP. Oh, Basia SD berarti. SD jan. Basia SD ku wis dhek kan wis main keyboard, wis iso gitaran. Iku kenal musik, bukan warna musik ya dari Basia, mungkin aku mengenal gimana sih kita bermusik. Ngono lho. Iya. Harmonine musik ya opo gitu. Akhirnya, Terus kelasku, terus STM, terus kuliah lah di kuliah iki sing STM belum ngeband. STM aku belum. Ya ngeband sih, tapi cuma ngeband tak tung ngono iku lho. Iya. Sampai arek kampung mungkin zaman studione iki sapa? Pak Bambang Pak Dedi. Dedi. Ah, iku. Jalan lapangan. Iku STM pernah. Terus kuliah. Iku sing ngedrum iku ya. Yo, iku alat musik sing apa? Tak pelajari iku. Ya diuruki Basia iku. Aku dhisik iso ngedrum iku. Terus kuliah dan di kuliah ini mulai langit hitam menaungi. Itu rame-ramenya musik zaman itu. Wah, musik iki terus saat itu saat kampus sampai iki siapa masih Momon ala di Kentes Bambang. Momon ala di Kentes. Iku aku dikasih cekoki apa iku? Waktu iku gak dicekok ya, aku dolen nang kamare tak setel kasete. Lek gak salah waktu iku Vision of Disorder. Iku band hardcore. Iki masih ngene-ngene terus iku Amerika ya. New York iku. Soalnya waktu itu era itu untuk kaset lokal Malang opo ya, aku sing pertama ngono Malang ku Don't Regret di band Skinhead itu. Mungkin orang-orang itu aku band favorit Don't Regret setelah sebelum mengenal No Man's Land loh. Si ono enggak saiki kira-kira? Nah, itu aku arek-arek Don't Regret itu gak tahu bro. Oh, berarti mulai zaman itu mendengarkan karyanya. Aku roh kaset rilisan fisik ya. Rilisan kaset dan belum pernah ketemu. Guru ngeru iki arek sing Mas, mbok menawa ketemu Mas iki lho. Iki salah satu sampean yang menginspirasi Scream Sick 99 ya iki Katop terus itu nguli-nguli ya pertama pasti kalau di dunia underground itu kita yang tahu punk tuh. Punk itu nggak bisa. Soalnya dulu zaman itu sebelum rame nih hardcore punk sing disian ya Mas ya. Gitu ah. Aku kurang tahu ya. Enggak paham. Tapi setelah belajar ya memang ketoke ngono sih, tapi nggak tahu lek ono. Tapi buktinya Don't Regret ya sebelum No Man's Land ya. Kayak lho ya, kayak lho aku. Cuma aku gini maksudnya aku salah sepurane lho, padha karo. Aku sebelum mengenal No Man's Land. Iya. Roh No Man's Land aku roh iku Don't Regret dulu ngono. Ya kok tanya No Man's Land. Nah itu terus waktu itu nyoba bikin band hardcore, waktu itu ambil Bambang juga namanya Dream Machine. Aku ngedrum sian waktu itu, vokalnya Bambang. Dream Machine. Itu nggak lama, terus aku mulai di Malang, sering di Malang kayak wis mungkin bengal ya. Mungkin wis kenal sembarang itu kali. Pas rame-ramenya hardcore ya. Kota Lama zaman itu ya. Waktu itu hardcore masih sangat minim ya. Era aku kenal musik luar. Makanya aku sing kenal waktu itu aku ngulik-ngulik underground itu sing era aku itu apa ya? Ska. Kalau ndak salah. Era-era ska booming-boomingi. Zaman ini Noin Bulet main di Malang itu kayak arek rame-rame nonton nih kok. Zaman ska itu era itu, tapi saya nggak begitu tertarik lah ambil ska. Nggak kurang ini, terus lihatnya kok kurang rebel lek ska mungkin loh ya. Sorry lek ono sapa Indro ska tupit. Iku saya lebih condong ke punk. Tahu waktu itu kan media juga apa banyak waktu itu ya. Terbatas sih tahun piro itu 9 piro itu 9. Tak pikir sing maksudnya media yang dari skin punk yang akeh sing beredar ngono enggak. Iya sangat minim. Arep teko kaset aku dulu saking kepingine gawakno lirike apa sih, dadi iki lirike
iki kamus yen kan gurung ono Android. Dadi yo iki artine opo sih? Iya, ikhtiare temenanan ya. Kepingin terus sing digawakno serebel opo Iya, gitu iya, lho. iya. Soalnya kan untuk band lokal tuh kita cuma bisa lihat pas main, karo rilisan fisik waktu itu kan yo jarang tuh rilisan Dan- fisik itu. Yang rilisan fisik yang kita dengarkan dulu, kita juga belum tahu delok video klipnya di media mana juga nggak ono ya. Nah, YouTube yo gurung ono lek yo dhisik iku yo. Tahun Belum sih ada, YouTube? belum ada. Di TV ya nggak ono. Yang TV yang nasional yang di sini kan. Itu terus pulang ke Turen, di Malang koyo wis kacau, pulang di Turen mungkin cek bener lah ya mbek bapak nggak ibu dikon mulai nang Turen wis ya itu wis kuliah udah wis berhenti ya Terus wis. mbok lepas aja nih. Ya wis. Terus mau di Turen ya kok kepingin gawe band arek Turen lah. Berarti gregetku Itu untuk sudah mau bikin band wis ono kerentek, aku kok cocoknya hardcore ngono wis sudah. iya, soalnya ketertarikanku di hardcore itu kok apa ya lebih mungkin pribadiku ya Iya. iso tak terapno. Kasarnya dari segi fashion lah, dari Heeh. fashion ini lek hardcore kan masih bisa diterima, nggak ada fashion sing harus gini, tapi cenderung nang apa fokus ambek opo sing digawakno. Dan tertarikku lek pendapatku pribadi hardcore itu bukan masalah beat, tapi masalah apa yang disampaikan, liriknya opo. Liriknya, ya. Heeh. Liriknya kok tetep punk tapi musiknya kok gini. Tapi awal pertama dengerin lagune siapa Bang? Rebel. Oh. Rebel. Apa Don't Regret? Sedikit. Don't Regret pertama mungkin gak langsung ke lirik, mungkin pertama dari musiknya paling. Iya, pasti. Kok wis masuk ngono ya? Iya. Kalau kok ngono terus dari Tambang juga dipinjemi kaset apa di Skipline iku. Wah, ini cocok iki musiknya OI tapi Bisa sampai sering-sering pisan ya? Vokalnya kok ngene. Iku terus nang Turen aku coba bikin band. Iku ambil Tahun piro ya? tahun piro ya? 2000-an. Oh enggak, 98-an niku mungkin. 98-an. 98-an iku terus Krisna eling pertama iku aku Krisna Gunawan drummer iku iki yo eling aku Farid ini Farid Cekot iku wis pertama studionya waktu ndak api. Itu berarti zamannya arane SMA berarti ya. Lah Iya. dari tahun 98. Iya. Iya. Iya, Aku tapi lulus ambek sama- Farid cuma sebatas latihan kok kita enggak susah waktu itu cari panggung im. Oh, wis. Iku Anu yo. zaman itu zaman festivalan ya, festival Nah, band. iku sih sering yo. Belum ada kayak Jadi- parade perskena ini kayak enggak tahu untuk lah di kap- Malang ya. Iya, di Malang mungkin akeh wisanya, tapi kalau di Turen kita Iya, iya, main betul. iku nyusup di acara-acara festival. Heeh. Isro. Kan di sini di Turen kan akeh acara-acara Iya. kayak Oh iyalah kita orang ini kan Iya. kalau di sekitarnya yang bikin event. Terus kita masuk di kono cari panggung ae gitu. Terus Farid apa? Farid Pergi. Kaiso, itu drummer iki di sisi. Ya sampai sekarang ini belum si ulung, si ulung. Jadi 3 generasi pertamanya Scream Sick itu aku Gunawan Ulum yang masih gitar sudah Ganti jadi generasi keempat gitar bisa. Jadi mulai Krisna, yang pertama Krisna, terus iki sapa? Aang. oh, Aang, terus Arek sekarang Aang, terus Gunawan. itu ya sempat Gunawan iku digitari Gunawan, ngebasi sempat adisional Yopi. Terus marono digitari Ayus juga pernah. Oh ya, Ayus. Iku arek Turen kabeh wis. Desi pernah adisional ya. Terus sampai saiki iku Kotem itu. Itu sebelum itu udah Scream Sick, namanya udah Scream Scream Sick. Sick. 99 kan. Oh iya sorry. Awal iku Screaming Sickness dhisik iku. Waktu sik digitari Krisna. Scream in Sickness. Tapi kok terlalu Tapi apa masih ini ya, masih belum bikin lagu karya sendiri ya masih. belum masih Itu cover-cover waktu ini. cover lagu sapa ae Pak Jaman iku. Oh, Backfire di Skipline terus apa sih Covid All ngono Sick of It All. terus kok jenenge kok terlalu anu yo koyo terlalu apa Screaming Sickness kok terlalu metal aku mikirku ngono sih terus coba lah tak ganti ya angka 99 sebetulnya Tahun era Scream Sick udah habis mulai iso main nang Malang so apa Walaupun main ke Malang masih dengan lagu cover lagu. kalau aku cover Nah, terus mulai ingat nggak mulai bikin lagu sendiri pertama itu oh ingat
untuk lagu lawan itu 2000 lek nggak salah 2007 lagu lawan itu. Oh lumayan panjang ya jenjangnya. Screamsick mulai tahun 99 sampai rilis pertama itu single pertama. Iya, itu lawan. EP 99. Belum EP aku. Masih satu lagu. 2007 ngumpulin. Itu sudah sejauh itu wis akeh panggung gitu ya, maksudnya sudah sering. Wis mulai event-event. kenal. Di Malang sudah kenal lah orang-orang. Ada teman-teman handshake terus pagar besi. Ya mau kenal banyak. Sebetulnya skripsiku panjang. Ya memang resiko band kabupaten ini ya. Untuk akses ke kota zaman dulu kan kita nggak ada smartphone, nggak ada apa-apa. Jadi apa yang bisa berdasarkan koneksi kita kita harus ke sana gitu. Oh ya kalau yang ngabari ada event segini. Sebenarnya masa durung HP ya? Ya kurang ono itu. Durung ya. Wong pager sih ya. Ya mungkin ono tapi orang tertentu lah tertentu ya. Ini sobone wartel itu dia deh. Iya terus. Itu sering ke sana ya main sih bayar. Ingat enggak pertama kali ke Malang manggung di mana? Waduh iku lali gua. Apa di Gedung Kartini? Aku lek gak salah pertama main di Malang itu Uniga. Kudu. Lek gak salah itu daerah Sumbersari apa ndi apa daerah ITN malah ya. Kudu di gedung Gedung biasa. apa di gedung? Lali aku ini. Gedung ya mosok ono. Lali aku. Tapi tetap kalau yang berkesan ya kita sempat main di acara Malang Total Hardcore itu sing ke part kedua kali nggak ketiga loh ya. Malang Total Hardcore. Iku acara itu dulu itu akhir tahun, tiap akhir tahun itu. Sampai sekarang ada tuh. Malang Total nggak ada. Terakhir, kebetulan tak gawe kau sih. Terakhir 2000 berapa iki ya? Malang Total Hardcore. Di Sticky waktu itu. Oh iya. Kampusmu ya? Iya. Iya kampusku. Iya aku main pisan nih. Oh itu sing awakmu main iku iki metal versus hardcore iku. Oh, iya, eling ya. Oh iya, sorry. Soalnya kan aku main kan di. Iya, aku main heavy metal soalnya. Zaman ini waktu ono Silent is. Iya, soalnya ono kebo handshake iku. Mbek siapa almarhum to? Ranu iku ya. Tuh. Terus sebetulnya lebih dikenal ya 2015, 2016 mulai skripsi waktu itu ono skena namanya Scotch Empire. Yang bikin anak kota lama kalau ini peranaan Blade of Despair. Terus akhirnya mereka tahu di kabupaten ada band dijak ayo ada gitu. Ya akhirnya skena Escosepor semakin besar, akhirnya ya resiko yang semakin tinggi saat itu. Jadi sampai terkesan Escos Empire ini gangster lah hari ini gitu. Soalnya begitu band dari Escos Empire main, masa itu gila-gilaan. Aku eling waktu itu. Kalau itu dia terbesar. Malang terbesar mungkin ya itu bisa jadi skena terbesar di Indonesia. Nggak aku bisa mungkin lah ya. Untuk skena aktor ya. Awak dhewe lek main nang Jogja, main nang Blitar, gak cukup personil tok sing teko lek band Escos sak bis. Aku eling Jogja dhisik 2 bis budal. Sampai sakmono. Itu. Tapi ya gitu kita resiko untuk orang segitu banyak akhirnya nggak luput ya resiko gelut lah apa gitu. Akhirnya sampai banyak orang yang mempertanyakan kok sampai keweden maksudnya koyo iya saya kalau nanti mendatangkan dia itu sampai ada blacklist juga tapi itu resiko lah. Dan untuk sementara ini Escos Empire masih eksis. Kayaknya udah enggak ya maksudnya wis menang lah mungkin ya mungkin kalau kita bicara Escos Empire yang lebih kapasitasnya yang bisa menjawab soal Escos Empire itu ada Umangnya Blade of Despair itu mungkin soalnya dia salah satu personel penggagasnya Escos Empire skena gitu. Sebetulnya ya butuh lah skena seperti itu. Sebetulnya kita itu lebih terarah, nggak syukur band-bandan itu hardcore itu ya opo ya memang awalnya kita gitulah dari wah hardcore itu keren pasti ya, itu ya, awal-awal lah ya sih kita juga belajar era-era sebelumnya gitu ya tapi memang koyo sih hardcore itu memang jatuhnya harus seperti itu ya aku baca soal Yacht Crew di New York koyo ngono sampai orang straight edge dianggap gangster juga itu kan memang hardcore ini aku
Iya, Di pasti ada Maksudnya konflik. sudut pandang orang lain maksudnya Ah. gitu ya. Hmm. Terus kalau sejauh ini akhirnya pemahamanmu secara pribadi ku apa sih yang menarik dari hardcore, atau hardcore itu apa sehingga akhirnya kamu kok ya ini sudah pilihanku hardcore ya apa? Konsepnya hardcore itu ini apa ya? Ini pribadiku ya, Ya. itu liriknya punk tapi dengan nuansa musik yang mungkin ada yang bilang ini punk the beat, kalau ada yang bilang ini kita gak lek sakian era hardcore kan ono macem-macem lah gitu loh. Lek era aku kan lek era aku ngomong lagi apa the beat punk gitu istilahnya, punk tapi lebih ono kecara ngomong beat itu ono aloni ono bantere gitu. Terus lek kulturnya dari Amerika sendiri dimasuk apa nuansa hip hop masih ada kayak Madball, Classic Capital eranya berjalan ke 90-an kan gitu. Jadi aku mikirnya itu mungkin lek aku pribadi hardcore itu bisa dibawa ke budaya timur. Nek aku pribadi bilang soalnya kan dari cara berpakaian terus cara ideologi kita yang revolusi tapi enggak apa ya bisa digawe radikal, iso digawe enggak, lek jariku gitu. Kalau awal-awal dulu stylenya tahun 98 99-an itu sih anu ya, apa cing flanel lah, flanel apa kargo. Iki kegawa at krisis tadi nang anak gundung. Jadi Oh, gawe celana iya. lek zamanku ben gawe. Wah, laris manis celana kargo ya. gawe Sing bandana. Sakmene yo. Ya, Pakai bandana itu. keren-keren. Jadi dari segi lirik sih aku ketertarikan di hardcore. Kenapa aku Nah, iya. itu lirik Sebenarnya kayak apa liriknya? Dan mungkin ini dari Scream Six sendiri lirik-lirikku seputar apa sih sing kamu usung? sing tak usung yang jelas kita nggak bercerita soal hinggar bingare urip. Heeh. Kita klaim soal party yang nggak ada revolusinya, koyok coro kita itu sebetulnya bukan anti diskotik sih, bukan, cuma kita tidak bercerita soal kebahagiaan sing sifatnya itu nggak ada manfaatnya. Oh. Aku lebih nangkepnya hardcore itu lebih ke revolusi, terus lebih nang awak dewi. Jadi sebetulnya ini sorry like keliru, itu ada istilah hardcore itu way of life. Way Itu of Roger life. Miret itu tahu ngomong ngono way of life. Soalnya Roger Miret kan orang agnostik, dia nggak agama ini nggak jelas juga. R&D itu? Amerika. Oh, kan Amerika kan itu. Ya, kan? Iku jadi apa ya? Saya pikir baik untuk kita lah hardcore itu. Iya. Tadi coro ya maaf ya kalau punk kan mereka memang lebih apa adanya tuh, mabuk cerita mabuk, seks bebas. Kalau hardcore meskipun hardcore iki kudu straight sing selama sing tak dengar iki nggak ono, meskipun dhek uripe mabuk, uripe free sex atau apa, tapi dia nggak pernah membawakan itu di lirik. Terus Iya. ketertarikan saya juga di hardcore juga ada straight edge, meskipun aku butuh ada straight edge ya. Tapi ono istilah straight edge ini berarti kan ada sisi positif di sini gitu loh. Gak mabuk, gak rokokan, gak free sex. Itu kayak oke lah gitu. Tidak harus distempel hardcore syar'i loh. Iya, engko didik lek ngomong ngono ditawani Nah, ngombe gak gelem wis di Jangan mudah terbakar. Oke, terus. Terus akhirnya juga lek cara pandangku hardcore bisa dibawa berapapun umur kita gitu loh. Maksudnya bisa iso digawe Iya. cara apa ya aku lek ngarani ku supaya awak dhewe iki iso dibawa di sosial sekitar sama keluarga lah mungkin. Istilah filosofinya lah gitu loh. Bukan soal warna musik ambek Iya. show-ne ya, bukan, tapi filosofi hardcore itu bisa gitu. Ya nggak mau dipungkiri ini kan budaya luar, tapi Ya. untuk wong luar gitu, maksudnya Sama. sing iso oh iya ya ternyata orang-orang wong tuwek hardcore juga keluarganya baik-baik saja, maksudnya iso ya maksudnya Dan bisa mungkin seperti ini. Bisa dikatakan di musik ini, di hardcore ini kamu bisa menemukan ibaratnya apa? Kayak itu penyembuhanmu secara mental sendiri lah maksudnya ya, Iya. kepuasan pribadi apa pelek ngarani. Biyen rusak koyo ngono, terus saiki luwih dewasa
toh masih bisa bawa tak gawa juga gitu tanpa ada benturan sing nemen gitu. Paling benturane yo hal konyol kaya anakku ro aku ndek YouTube kaya apa nih paling takone iku nyanyi apa sih aku. Ya hal konyol ngono iku lah benturane sing kita harus kasih penjelasan kenapa harus kok kudu ngono sih ya. Lu sing kejadian menarik iku waktu itu aku enggak jarang bawa anak nang acara. Memang takut itu ya. Waktu itu memang anak sing cewek iki. Sing cilik. Nyanyi aku melok acara di gigs ngono. Ya saya melok ikut. Nangis di situ. Usia berapa itu waktu itu deh? Kira-kira. Barusan wingi ya. Terus aja ngotot tak ojo mlebu wis dikene ambek ibuke ya. Akhirnya mlebu nonton nangis tak takoki lho kenapa kamu nangis ini dia cuma lami kiaya direbut jadi iya gak terima mikir bapaknya direbut iya sakit sayangnya bapaknya betul mau mikir kiaya direbut ya lucu juga tapi dia begitu wis ero ya diajak lagi juga enggak edukasi ya anakku sing pertama ya ngono main ero aku nangis apa perkara aku mosing mencolot terus ditampani arek-arek nangis. Akhirnya dijamene gak gelem. Awalnya ono enggak anu dari anak-anakmu ya maksudnya waktu tanyain bapakmu iya hardcore apa mereka merasa risih atau mereka bangga justru waktu itu nang kalangan teman-temannya gitu. Semangat bapaknya mungkin iku wis tak maksudnya tak kasih tahu mulai usia dini. Saya kenalkan edukasi koyo ngene gitu. Maksudnya saya kasih edukasi. Ya saya bilang nang anakku juga ya apa sih maksudnya ono kanca-kancane barang kata ya apa ya yang enggak tahu dia jujur apa enggak ya tapi sepertinya enggak ada tekanan sih anakku. Kancamu ono sing ngene enggak ya malah temene ya akeh sing ngeruh aku gitu. Bukannya aku show off koyo njukuk rapot. Pajang ini ya enggak koyo wingi wisudae nggih batik ya wisudae anakku SMP juga ya aku maca ya rapi sih. Tapi ya sing ngene ya persing tak gawe. Bukannya aku show off atau enggak cuma aku pengen mesti enggak pakai baju setelan hardcore kayak biasa kon main apa ya badian kayak wong ngomong undangan busana arek hardcore itu bisa diterima di mana pun aku nggawe flannel nggawe celana kargo sepatuan kan wis rapi iya saya ini kayak mafia Meksiko dan kita jadi identitas dirinya kita iya tak bawa ke aku juga rapot juga ya aku teko memang ya apa sih waktu itu anakku dengan penampilan kalau dia keberatan aku bakalan ganti nggak ngono meneh mungkin wis koyo saya bapak-bapak ya tapi selama ini anakku kayak enggak keberatan aman-aman aja ya. Sebetulnya ya wis tak sampaikan bahwa hal seperti ini tuh gini agar iku ngene aku juga kan jujur kudu apa yo kon kudu harus gini harus ini enggak mungkin juga ono manfaatnya wingi aku di Spotify yo anakku gitu loh nggak sebar nang kanca-kanca oh iya masuk podo iya betul ya makanya Skrimsik kita sebetulnya sangat berhati-hati untuk bikin lirik itu di situlah. Bikin apa? Bikin lirik. Oh iya lirik. Jadi kata-kata aku tak toto lah sedemikian mungkin ketok sangar tapi iso ditompo arek-arek gitu. Mungkin bisa ceritakan beberapa lagu dari lirik ya bisa diceritakan tentang bercerita tentang apa aku dewe kan belum paham. Kasihlah beberapa contoh yang lagu tadi judulnya ini aku ceritanya apa coba begini ambil dari ini ya Dedication for Hope itu sebetulnya mencakup itu sebetulnya bukan lagu lama IP itu masuk di album yang 2017 ini makanya tak gawe judul Dedication for Hope judulnya Dedication for Hope itu memang lagu itu mencakup dari lagu lama yang pertama sampai yang terakhir ya yang terakhir itu titiknya ini rangkumannya itu sekilas ceritanya itu dedikasi untuk harapan dari situ liriknya bahasa Indonesia mungkin teman-teman bisa tahu sendirilah jadi itu menceritakan soal bagaimana kita hidup bertahan di sini terus mempertahankan idealisme kita tanda kutip bukan soal idealisme bukan soal bermusik juga soal kalian untuk memeluk suatu agama, konsisten profesi, menghargai profesi, terus menghargai sosial sekitar juga. Terus apa ya, rebel kita itu menyikapi rebel itu dengan hal yang positif, nggak syukur. Corokon kate demo, kamu harus punya data yang bisa untuk disampaikan, nggak syukur melok bengak-bengok, gitu, maksud itu di situ. Jadi untuk Dedication for Hope itu sebetulnya harapan
wong-wong kaya aku ngene iki nggak seharusnya kamu itu seperti kita yang dulu. Kita punya generasi yang harus lebih baik. Iya. Ya harapannya wong tua itu sebetulnya apa sih? Iya. Ya kaya harapannya bapak ya awak dhewe Lester-lester. nang awak dhewe gitu. Betul. Intinya gitu. Mungkin kalian bisa tahu untuk liriknya, makanya soalnya lirik di Dedication for Hope itu tidak saya buat sepuitis mungkin seperti sebelum-sebelumnya, tapi kalimatnya lebih gampang dicerna. Soalnya ada trauma di lagu pertama itu, mungkin bikin lagu pertama ya, sing lawan. Lagu lawan kan kesannya kan lawan itu ngejak gelut, wah itu sempet aku di debat juga. Masih liriknya masih coba. Lawan, aduh, itu ngono di. Lek kapela angel lho, lek gak nyanyi. Iya lek awakmu penak. Iya. Itu tentang apa cerita apa lawan? Lawannya soalnya soal perlawanan, soalnya tahun-tahun segitu. Kudu lawan ke rezim ngono maksudnya. Ya tanda kutip itu nang orang-orang birokrat seperti waktu itu lebih menceritakan nang orang-orang marginal lah, wong sing kan waktu itu lagu iku ono aku gawe inspirasi apa kasus jeruji juga itu, terus apa kasus 98 demo-demo gede-gede ini aku iku tadi wis apa isine ngono-ngono tok lah, liriknya pendek kali iku. Terus ana kanca sing ngomong lah sampean lagune kan kene lawan, saiki lah aku ngelawan kok ya ada iku posisi gelut tak penging ngono lho, tapi kok sampean ngene nah iki perlu di penjelasan juga iki sebetulnya edukasi meneh yo. Kan aku nggak mungkin ini ngetokno single plus edukasinya tentu mau nih. Iya. Lah kayak seminar. Makanya sebetulnya gawe lirik itu hati-hati ya. Betul. Lesar. Biar bagi kita ya. Bener. Terus kamu target selama perjalanan ini ono nggak angan-angan yang belum kesampaian, atau setelah ini kamu punya program apa mbak Screamsick yang belum kesampaian? Tour mungkin ya, aku kepingin tour. Jadi selama mengeluarkan beberapa EP baru belum sempet tour. Ya benturannya akeh, maksudnya ya kita ono sing kerja, sing Gunawan guru, sing ngulume kerja di dinas pendapatan kan. Lah aku sih oke aja lah sing kira usaha. Ini loh, ini menarik. Gak apa-apa tak rewind meneh kalimatnya di spidol garis bawah. Itu teman-teman yang di Screamsick personilnya sekarang itu yang gitarisnya itu guru ya. Gitaris ya? Oh bass. Gunawan itu bass. Gunawan itu bass, profesi sebagai guru di STM Turen ya. Terus gitarnya siapa? Gitarnya Kotem itu sebagai apa kerjanya wirausaha juga. Wirausaha di Turen. Iya. Terus drummernya Ulum. Di dinas pendapatan kabupaten Pajen ya. Loh, ini talok ini lho. Oh, di talok ah. Iya sing di dalan arah Gedhok iki. Terus awakmu wira swasta. Wis papat gitu kan mungkin. Iya. Berarti mereka di sela kesibukannya masih sempat lah berkarya. Dan makanya kita nggak mau bikin tekanan sih. Kita acara apapun ono tangkapan kasarane ya sing situ kerja, ya kita cancel. Main musik sing tak cancel. Mungkin ini salah satu yang bikin mereka awet ya. Awet karena Kotem sendiri kayaknya walaupun dia frontman ya, vokalis sekaligus frontman, dia berarti tidak ego netok ya. Iya. Jadi dia bisa ngerim lah dengan egonya nang akhirnya so langsung. Secara kebetulan usia pernikahan itu nggak jauh. Tadi aku rapi terus selang berapa tahun sih aku rapi. Tadi pada ngerti ini lah akhirnya. Setelah berkeluarga kita tahu, oh iya sih. Dan kebetulan sekarang personil mereka itu gak masalah ya band-bandan ya. Gak masalah. Alhamdulillah dari pihak keluarga ya wis gak masalah. Alhamdulillah. Itu sing utama soalnya. Mangel Pak nyari peti gue ini berkarya ternyata kate budal aduh dikandoli. Jadi dia kepingin lah tur gitu, tapi ya wis ya apa maneh kita harus nonton meneh. Betul. Tapi yang untuk berikutnya ini sepakat ya teman-teman, kira-kira anak wacana tur ya walaupun Malang Raya karena tapi kita masih lek progres sekarang ya sih. Bikin materi baru, bikin single baru, kita bikin IP, mungkin IP dhisik metu apa kita tur dulu atau gimana kita nggak tahu. Ya biasalah band indie kan. Oh gini, saiki konsep itu aku lebih kepingin ke DIY, tadi kepingin aku lek ngetokno IP yo dari hasilnya band mungkin jual kaos dari merchandise atau apa. Iya. Itu
spiritnya kita juga nggak rencana juga nggak pakai label gitu, direkam dewe dipasarno dewe. Tapi yang aku pernah lihat tahun kapan tuh yang jaketnya Screamsick apa hoodie itu pakai no wapi itu. Iya itu Itu untuk produksi juga. produksi. Oh lek merchandise kita dipenggang ini apa Sixen Old City Warehouse Oh, itu sing megang Kota Lama. produksi. Old City. Sampai sekarang juga merchandise-nya juga ada. Mungkin teman-teman sing Oh sampai sekarang masih bisa. masih ada jadi di teman-teman tokonya. yang mau koleksi merchantnya dari Screamsick 99 itu apa ya Pak? T-shirt juga. Sementara ada t-shirt, hoodie sama menshot kalau nggak salah. Menshotnya masih ada. Sama tas juga. Rilisan ada. sudah nggak ada. Rilisan terbaru kemarin itu Masih ada di situ. masih ada. Masih tahun 2002 ini diproduksi ini masih ada. Silakan ke tokonya apa Old City Warehouse di Kebalen Kota Lama. Cak Nung lah, Cak Nung Cak. Boys garawannya wapi. Terus Itu ya wis mungkin dari hasil itulah yang ya gawe rekaman opo maksudnya kadang nggak memungkiri kita juga wong urip kadang butuh. ya. Alhamdulillah pendapatan skripi juga bisa bantu. Sopo kadang Sorry, tapi akhirnya sampai detik ini berarti Screamsick ono sumbangsi nang keluarga player gitu ya. iyalah soalnya sambate kita kan orang yang nggak punya privilege bagus sih mungkin kado sendenan kuat kadang yo butuh kita Yo lek Turen Barber. sponsor le iso Iya. lek katitur disponsori. Jadi sementara ini sorry lek Mas untuk penghasilan yang rezeki yang bisa dibagi dari teman-teman ini dari merchandise berarti ya. Selain Merchandise panggung kadang, gitu ya. kan sing ketok rada akeh kan memang di merchandise kita bagi-bagi juga. Wis ketok Indonesia ya maksudnya yang Merchandise sih. request Iya alhamdulillah luar kota banyak. Terus pernah dirilis sampai wake up Bandung pernah juga. Jadi produksi di kono ditol di kono sih, tapi nggak sampai turun ke Malang juga. tapi ada laporannya ngono ya. Ada ya. Oh, keren. Tuh. Wah, asik. Jadi untuk kebutuhannya ya kalau anak temen sopo mau anaki bojone ting lairno kita pas ada kita bantu dari uang itu. Jadi pokoknya itu balik menenang konsep hardcore kalau nggak ada manfaat buat kita lah apa mbok lakon sih ngono lho. Kayaknya enggak cuma konsep hardcore ya, konsep sembarang yang dilakoni lek apa-apa tak lapor dilakoni. Iya. Masuk. Ngono wis umur-umur sakmene ya. Terus ada enggak pengalaman selama gue sing mengesankan pasti di setiap skena ya umumnya ada panggung sing paling gawede atau event sing paling besar yang pengalaman panggung yang tak terlupakan atau mungkin akhirnya jadi kenangan yang kurang apik juga mungkin sing bisa di-share. Oh, kenangan sing berkesan ini aku. Apa? Sebetulnya ada dua sih. Tapi yang paling berkesan Malang Satu Kekuatan. Unmer di event itu. Tahun piro ya, Pak? Dua panggung. Aku lali meneh aku itu. Tahun 2000-an. 2000-an lah. Iku ono dua panggung. Tadi panggung gaipang ambek gawe hardcore. Di Unmer Balai Merdeka. Heeh. Di situ paling Jadi berkesan. satu gedung dua panggung. Iya, Depan ini loh, Iya. selatan utara itu loh. Heeh. Jadi, enggak jejer ngene panggungnya saya. Jejer. Jejer. Kini lek gak salah kini pang, kini hardcore. Nanti mari main pang, main hardcore gitu. Itu lokal Malang tok apa nasional? Kalau enggak salah itu lokal Malang. Jadi apa? Dek Godong sing enggak bisa saya rasakan sekarang. Itu pasti mereka bisa main damai ayam ya gitu. sebetulnya iso referensi kita lebih banyak. Kita nongkrong ambek arek pang oke, ambek arek hardcore. Betul, Ya wis itu. Kayak zamane saiki ngono saiki wis Malang. Lek yo lek aku terakhir kan sekarang cenderung main dijak main ya wis paling hardcore tok. Lah Aku kemarin sih- ono arek hibo barang terus ono macam-macam brigade barang. Oh iya, nah itu. Tapi memang mungkin untuk panitia nih penyelenggara acara seperti itu memang butuh dana lah. Lek kate Betul, ngelumpukno band gede koyo ngono. Menjadi perjuangannya lek kan cuane rada angel lah ya. Yang satu yang saya sayangkan niku biyen niku Malang ku lah terkenal rock ya. Yes, Musik rock. yes, Ya ono cerita lek band rock Iya. di lek gurung tau main di Malang berarti kon niku gurung enak bandmu. Iya, Aku jadi tinggal ngomong. Yan Antono sing cerita ngono. Iya. Itu baru. Tapi kok sekarang kok seperti Sekarang apa yang kamu rasakan apa seperti ini gue apa yang kamu rasakan? ya apa ya? Maksudnya mungkin Kayaknya iklim nggak cuma di Malang ya Pak.
kayak aku yang lihat kemarin deh di pising ono acara idol itu deh mereka ono si rocker itu dia juga ngomong saya kepingin menghidupkan lagi rock Indonesia ya mungkin eranya satu ini mungkin ya zamannya mungkin ya mungkin dhewe butuh wong siji sing apa ya corongane sing duwe ono sing iso bikin event rutin seperti contohnya apa sing Solo itu apa ya apa Java Rockin kan gak pengen Jogja Rock enggak sing Solo sing bawatan atok iku lho apa Solo apa iya Rockin Solo itu ya acara tahunan kan kayak Bandung berisik barang ngene Malang belum punya Malang apa ya tau ono kowe gak salah lho ya Malang seharusnya punya seperti itu ya, koyo mudah-mudahan Bandung iso ono Hellprint Hammersoni kayak nasional lah iya kalau yang skala nasional masih ada ya gig yang satu skena ya. apa Skala nasional acara gede di Malang enggak Indonesia koyo ono sing hardcore skala nasional panggung event-event gede gini kok untuk spesifikasi hardcore kayak ono kayak ini ya jadi mungkin cenderung rock cadas hardcore campur masukin di metal itu iku kok Malang sempet apa ya Neurosusik lah gak salah sing sempet melok di apa acara festival band metal itu Jerman itu lho sing dunia Jerman sing menang iya iya weekend itu kan sempet tapi mek sampai gak Jakarta skripsi gak kepingin ya kepingin iso rono mlaku-mlaku gak lah gini-gini ya engko kena star syndrome sangur ngene lah iya tapi punya anu enggak di khususnya Turen di Turen sendiri kan aktor yang setahu saya sampai detik ini masih eksis ya kan Scream Sick 99 apa punya misi untuk regenerasi atau menularkan ke adik-adik di gini ono enggak atau gimana? Ya, pesanku sih saya enggak bilang musik hardcore atau orang-orang hardcore ya buat semua yang anak-anak yang suka musik main musik kalau saya kita bermusik bikin karya lah mosok gak kesel sampai tua mek ngoveri lagu-lagu tok apa meneh sing di cover mak ibu-ibu tok jadi yang membedakan pemain musik dan musisi ya enggak kita boleh skill punya kon dream theater lo lincah lagu mundi buat apa lek aku pribadi sih gitu makanya buat anak-anak sing kepilih bikin karya semacam mek telung grip gak apa-apa ya, amit sewu nih kau pendapat pribadi mensupport teman-teman yang punya kekuatan untuk berkarya ya kan punya skill berkarya gini bukannya aku nggak setuju ya enggak cuma seorang seniman itu akan diakui kalau karyamu ono meskipun gak ono sing seneng karyamu pasti ada satu yang seneng ya karya seni apapun entah itu lukisan entah itu musik lah kan gitu ya, bersyukurlah sing bolo-bolo yang sudah punya karya dan ayo bikin karya rekaman studio deh dan saiki kan tambah muda Pak yo iya studio apalagi kita sing terutama kita khususnya kita di daerah Turen ini sekarang studio recording ya sudah ada ya kan sudah ada beberapa lah ngono kan itu memudahkan jadi koyoke sekarang wis zamane tambah penak enggak koyo biyen kita enggak usah aku enggak kepengin dadi acuan kayak awak dhewe sudah punya karya alhamdulillah ya alhamdulillah. Itu bukan gawe acuan ge padahal enggak kepengin cuma maksudnya kalian bisa lihat toh meskipun konsistensi orang bermain musik itu akan terlihat dari karya ya enggak apapun itu Mas yo kon nggawa kaleng ngambil setik tok kok tutuki tapi pakai sing seneng terus dihargai yaitu karyamu gitu akhirnya diakui keberadaannya awak dhewe ya enggak ya dan pendapat saya pribadi juga karya model ibaratnya kalau orang membicarakan warna musik apapun model apapun saiki ku sudah ada kamarnya masing-masing di media sosial itu udah banyak sekali ruang jadi gak zamannya kayak dulu kita harus ngikutin sekarang lagi era begini enggak iya jadi guys gak usah khawatir untuk teman-teman khususnya ya teman-teman yang di Turen yang Malang Selatan monggo kita berkarya wedi yakin terus PD itulah modal PD dengan karyamu bener kudu kunci pertama itu yang saya juga
dapat dari Novarut. Novarut anaknya Sam Toto. Nah, waktu pertama aku habis launching rilis itu juga dia sharing kan, asiknya pinter aja nih Novarut. Jadi ngomong pertama ya PD dimulai dari kita. Jadi kamu nggak usah cari pembenaran atau pendapat opini lain. Itu yang lain untuk pemasukan nggak masalah, tapi minimal dari kita sendiri wis seneng dengan karya kita itu wis modal paling. Aku yakin mampu delok sama Mbak Nova. Apa cara delok wong turen ya yang suka-suka main musik, sebetulnya mereka mampu loh bikin lagu, bahkan ku dangdut mbok pop mbok apa sebetulnya mampu loh, tapi kenapa ndak mau ya aku ngono, maksudnya masih iso terhitung jari ngono. Ya, betul. Kalau famous itu sebetulnya nomor 10, tapi passion lah, maksudnya Besar. aja kita berharap karena aku laguku enak engko iki bakalan iso terkenal gini, akeh contohnya akhirnya tengah dalan janji laguku gak ono sing ngrungokno itu kayak pendapatku zaman dulu ben awal-awal ngeband kepikirnya kayak ngono. Saya wis sret kayak yo opo wis tepan dibano laguku gak enak itu sebetulnya sing iki. Ya. Yo alhamdulillah lagi ini masih dikasih kesempatan berkarya ya, bolo-bolo. Kini juga punya angen-angen, nggak tahu bu iso apa ora kok dek Turen Dewe kita punya kayak dulu agenda dulu kita hampir setiap tahun minimal sekali kita punya agenda musik. Iya, dek talok sedali. Tapi rata-rata dek talok dan itu teman-teman gak cuman Turen toh. Mungkin lah gak salah dulu Bagondal juga sempat main ya. Aku lagu Equality ini Turen ya mungkin ya. Iya dek talok. Tahu. Handshake barang kok tahu dek itu. Iya, terus iki arek ska apa? Iku barang ya zaman dulu. Ya mungkin karena juga ada tempat, sekarang juga nggak kayak dulu ya. Tempat saiki wis angel golek tempat sing lowong. Dan sponsor ya rada angel. Ya muga-muga gak ngerti lah. Ini pokoknya yang kalau saya pribadi yang kita bisa lakukan ya kalau masih dikasih kesempatan untuk berkarya ya tetap berkarya semampunya dan sebisanya. Tanpa nunggu harus punya ini itu. Kalau saya alhamdulillah sih itu yang saya lakukan sih kayak ngono. Iya, katanya apa maneh soalnya apa ya? Modal kita itu kadang alat saiki enak, studio akeh. Aduh lagi yang serba digital juga enak. Tinggal iki lah, Pak ditokno karyane ngono, ojo dimpet ae. Mengalahkan rasa malas. Iya. Selama Screamsick sampai detik ini pernah nggak featuringan dengan yang apa band-band lain apa sapa pas main enggak karya oh belum pernah aku belum tahu cari bocah aku lah mudah-mudahan nanti kita iso featuringan Screamsick sampai Bone Roots ya nggak tahu formatnya seperti apa tapi itu salah satu yang membuat saya juga spirit apa pemicu ya salah satunya berkarya itu saya seneng kolaborasi dengan siapapun Pak. Jadi kayak kemarin ketemu dengan teman-teman Panji Laraswara, Duo Etnik atau pokoknya bahkan yang di luar genre aku malah seneng ketemu ono kayak chance ya tantangan biar jadi tidak terpaku kan masing-masing skena kan luas ya. Kayak hip hop itu kan ono jurusan ABCD ngono jurusane kayak microlet kan. Nah, itu aku senenge deh ngono tantangan. Lek awakmu itu ono hardcore nyemuk jurusan apa ngono apa wis ketemu apa lek karani ngono. Karani lebih gila skripsi ke punk hardcore. Old school. Mau lebih sampai saiki. Iya, jadi beat iramanya lebih ke tahun 90, 80. Lu sing next mau rilisan iki single gak kepengin bikin sesuatu sing masih tetap cuma mungkin lirik lebih dewasa jelas sesuai usia ya. Untuk beat mungkin aku lebih bawa ke ikilah aku bilang lebih nang New York mungkin. Aku dari dulu kalau bikin musik itu yang nggak rumit, sing ngrungokno seneng. Ya. Teko intro ngarep tok ngisah iki lagu iki. Jadi wis yang simple lah tapi enak. Keren. Iya, tapi biasanya mbok seni. Lagu lek gampang lah ngono, mbok seni gitu. Ya mbok PR-mu ngono. Saya tidak berani bertanya lebih dalam tentang skena hardcore. Aku wedi-wedi salah. Saya juga tidak banyak tahu. Pokoknya yang kita obrolkan ini kira-kira karena Mas Adi Katop ini juga
sama kita sama-sama dari selatan. Dia juga punya karya sama teman-temannya seputar perjalanan hidupnya dan karyanya sampai detik ini yang masih teman-teman bisa dengarkan di semua platform digital ya. Iya. Platform digital, terus di YouTube juga ada. Tapi video klip sendiri baru Pak? Video klip ono satu udah lama di YouTube ada. Ngomong talalimu iki ta. Video klipnya biasa itu. Loh, ya kok kita harus bikin yang bagus. Apa sih? Kita punya banyak teman-teman di sini yang iso kok. Zamannya kolaborasi Pak, bersinergi yang arek nom-nom iki lho. Oh iya. Ya, yang mau bikin video klip tarono gak apa-apa skripsi guys. Ya kira-kira sebelum kita closing untuk obrolan ringan kita hari ini apa ada yang mau disampaikan Mas Adi? Yang saya sampaikan ya terutama untuk seniman-seniman Turen itu lebih kayak gini lah, contoh ini kan termasuk seniman lah kon gawe ngene iki ya, maksudnya menyampaikan warna apa aja sih di Turen untuk mungkin dari segi musik itu ono menungso model opo sih sing di Turen itu. Betul. Terus tidak suka itu bukan berarti kita harus mengumpat. Tidak suka ya wis kon gak seneng lagu iki ya wis aja dirungokno gitu ae. Jangan memberikan kritik pada suatu karya ngono. Soalnya aku pernah gitu juga tapi dibelirokno ngono lho. Tapi pikir oh iya bener yo. Semua karya itu bagus menurut yang suka. Saya pribadi juga gitu. Menurut saya sebuah karya apapun, ya lukis, foto, apapun itu gak ono sing elek menurut saya. Karena itu karya yang sudah dikeluarkan di kono ono effort yang lebih, ono apa ya banyak variabel, ono skill, ono passion, ono bahkan rohnya dia itu bisa keluar dari sebuah karya itu. Cuman masalah suka tidak suka kan relatif tergantung personal masing-masing kan. Itu masalah ideologi. Nah, dan kita tidak bisa menyuruh semua orang setuju dengan kita kan nggak mungkin. Nah, kok dari beberapa orang pasti ada yang respect sama karya kita. Ya sih itu tugas kita masing-masing kan. Intinya jangan mengusik ideologi suatu karya iku mang. Tapi apa maksudnya akui keberadaan nih. Gitu aja lah ya untuk yang muda-muda gitu. Kono ojo ngomong gak seneng ambek dangdut gak ngomong. Lek kon memang gak seneng wis kocok dirungokno. Ngono ae bisa dicelatu. Kalau kamu memang ada ketidaksetujuan, kamu ingin mengutarakan sampaikan dengan karyamu. Lek kon pelukis yo sampaikno ketidaksenenganmu iku ambek tulisanmu. Lek kon ojo sambat di Facebook lho. Ojo nggih story ya. Iya. Aduh sing delok wis gak ngefek karo. Ya, dan ini buat mumpung ngeling ya. Buat teman-teman tadi juga ditunjukin beberapa ada teman-teman dari Turen apa Bang Bene tryout ya. Tryout salah satunya terus aku belum tahu banyak teman-teman di Turen sendiri banyak yang generasi sekarang ya kalau jadi jangan sungkan-sungkan kalau kita mau sharing dan ini salah satu ada silaturahmi ini tidak hanya di skena hip hop bukan hanya rap aja nih ya intinya ini bagi saya adalah sarana silaturahmi untuk ya itu karena slogannya kita nambah temen, nambah cari dulu. Tahu pun ya enak. Betul, karena di sini banyak yang bisa kita ulas khususnya ya kayak Turen Dewe. Nanti di sini ada seniman lukis, seniman patung, musisi yo akeh, pengusaha juga banyak. Saya harapan dongakno mudah-mudahan bisa istiqomah termasuk dari teman-teman yang di Kota Malang juga terima kasih yang sudah waiting list mau menunggu untuk disamperin dan berbagi cerita di silaturahmi. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Sekali lagi yang obrolan yang kita bicarakan ini ada sesuatu yang bisa dipetik ya Tob ya. Iya. Dan jika ada yang salah-salah ya pendapat kami pribadi ya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa teman-teman khususnya wilayah Turen ya, Turen dan sekitarnya. Jika kalian punya karya apapun itu hubungi kita Mas Adi, saya, Mas Cekot, Ari Jemblung, Korak Pawon. Kita bersinergi, kita sama-sama maju bersama karya yang positif ya kan untuk mewarnai dunia ini biar lebih indah. Amin. Setuju Tob ya? Terima kasih Pak Kato. Oke, sukses ditunggu karyanya berikutnya selanjutnya ya. Nanti bisa cek teman-teman di deskripsi di bawah ada karya-karyanya di mana aja dari Screamsick 99. Siap. Jumpa lagi di Silaturahmi. Nambah dulur, nambah rezeki, nambah informasi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ciao.
erat kita semua saudara. Buang jauh rasa benci di kepala.